Okay, I'm recording this lesson and we're going to start our lesson for today. We're going to learn conditional clause. What is conditional clause? Conditional clause bahasa Indonesianya apa ya? Kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian. Wah, tulis kita mau dia ajarkan untuk berandai-andai. Bukan berandai-andai itu dilarang, Bu. Panjang angan-angan kan nggak boleh, Bu. Iya, tapi kalimat pengandaian itu ada levelnya ya. Level yang terekstrim adalah saat kamu berandai-andai sesuatu yang sudah lewat, yang tidak bisa kamu perbaiki lagi. Itu levelnya udah ekstrim, dan kita nggak boleh tuh kayak gitu. Karena kan udah terjadi. Nanti kita bisa gila kalau andai saja dulu aku, gitu ya. Jadi kalimat pengandaian yang kita pelajari hari ini adalah semua jenisnya, tapi dari yang saya akan mengajarkan dari yang paling sering dipakai sampai yang agak jarang dipakai dan yang sebaiknya tidak dipakai. Ya. Oke, yang pertama adalah tipe 0 ya. Kalimat pengandaian tipe 0. Contoh kalimatnya adalah jadi kalau kalimat pengandaian itu depannya bisa ada jika atau jikalau gitu ya. Atau jika saja atau bila Bila. Bila mana, kalau saja. Tadi nanti cek idamnya itu ya, RKAT ini ya. Kalau saja, bila saja, ya udahlah, macam gitulah pokoknya ya. Jadi ini tuh bisa saling menggantikan nih kata-kata ini nih, namanya kita berandai-andai ya. Tapi Ibu akan menggunakan satu kata saja jika ya. Ini bisa semua bisa menjadi bahasa Inggrisnya itu adalah if. Bahasa Inggrisnya adalah if ya. Jika saja, bila, apabila, bila mana, kalau saja, bila saja tuh ya. So, if ya, misalnya kalimatnya jika saya merasa gerah, saya menyalakan AC. Gak apa-apa, Dam, netes-netes kan. Jika saya merasa gerah, saya menyalakan AC, itu otomatis ya. Ya kan kalau yang di rumahnya pakai kipas angin atau AC, ini gerah nih di kamar ya kan. Anda sedang tidur-tiduran, biasalah kan. Lagi rebah-rebahan ya, nonton YouTube gitu, tiba-tiba gerah. Oh, ting, langsung. Ini tangan kayaknya otomatis aja nih. Ting, nyalain kipas angin atau ting, mencet AC, itu kayak udah otomatis ya. Jika saya merasa gerah, saya menyalakan AC. Atau misalnya, jika saya lapar, saya makan. Ini saya banget, soalnya saya tidak bisa tahan lapar kecuali bulan puasa ya. Kalau saya lapar nih, atau saya agak lapar, saya belum lapar banget aja, saya agak lapar, atau kadang-kadang cuma ya udahlah nggak usah bahas tentang saya ya, kalimatnya aja. Jika saya lapar, saya makan. Lapar nih, langsung
apa ambil di dapur atau beli ya di kantin atau GoFood atau pokoknya saya harus makan tuh kalau saya lapar, itu otomatis. Jadi itu namanya kalimat pengandaian tipe 0 ya. Contoh lain misalnya gini, tidak usah saya tulis ya. Misalnya, jika saya mengendarai sepeda motor tanpa helm, saya melanggar peraturan lalu lintas. Itu udah otomatis, ya kan? Karena peraturan lalu lintas sudah menyebutkan kalau berkendara sepeda motor Anda harus gini. Nah, di saat saya tidak mengenakan helm pada saat saya berkendara sepeda motor, saya melanggar, itu sudah otomatis. Ya. Yaitu contoh-contohnya tipe 0. Jadi tipe 0 itu sesuatu yang wajar terjadi dan tidak ada proses. Begitu kamu melakukan A, maka B terjadi. Ya, itu namanya conditional clause tipe 0. Sekarang ada conditional clause tipe 1. Conditional clause tipe 1 contohnya. Bila, ini bila dan jika sama ya. Bila motornya rusak, dia akan pergi ke bengkel. Bila motornya rusak, dia akan pergi ke bengkel. Itu sesuatu yang wajar. Kalau motornya rusak, dia akan pergi ke bengkel. Apakah ini otomatis? Ya nggak terlalu otomatis juga. Kalau dia nggak punya duit, kan dia juga nggak ke bengkel ya. Jadi, bila motornya rusak, ada proses dia akan pergi ke bengkel. Jadi ada proses, ada kata akan. Di sini perbedaannya adalah ada kata akan. Bedanya dengan conditional tipe 0. Ya. Contoh yang lainnya, bila saya mendapat gaji bulan ini, saya akan membeli apa? Ceritanya membeli apa ya? Baju. Membeli handphone. Membeli apa? HP, Bu. Membeli HP baru. Itu wajar atau tidak? Itu bisa wajar, bisa tidak wajar. Tidak wajar kalau gini, kerja aja enggak, masa dapat gaji? Itu enggak realistis, ya. Atau bisa juga wajar, memang dia udah bekerja walaupun sebagai apa, tapi dia akan dapat gaji yang gajinya itu cukup untuk membeli HP baru ya, walaupun misalnya menyicil atau gimana ya. Tapi dia udah kerja tuh, pasti kan dapat gaji, ya itu wajar. Jadi untuk kalimat yang keempat ini, itu tergantung konteksnya. Tapi maksud Ibu di sini adalah konteks wajar. Jadi Anda udah kerja, atau Anda, ya kalau gaji kan kerja ya. Bukan. Kalau wirausahawan itu enggak ya, bukan maksud saya. Jadi kalau Anda udah bekerja, otomatis Anda mendapat gaji, Anda akan membeli HP baru. Jadi itu maksud saya. Jadi bukan konteksnya, bukan nggak kerja nggak apa kok gajian, bukan. Ya. Jadi kalau conditional tipe ke-1 adalah sesuatu yang wajar terjadi dan ada prosesnya. Ya, kalau conditional tipe ke-1. Bagaimana dengan conditional tipe kedua? Conditional tipe kedua. Jika kamu adalah anak Presiden Jokowi, kamu akan terkenal. Kamu akan terkenal ya. Kita lihat kalimat ini.
Maksud saya kamu adalah kamu yang ada di kelas ini semua ya. Jika kamu adalah anak Presiden Jokowi, oh kamu akan terkenal. Misalnya konteksnya gini, misalnya si Yazid ingin terkenal terus nanya kepada saya, Miss, how is it to be famous? Gimana sih caranya Miss biar aku cepat terkenal? Oh, kalau kamu anak Presiden Jokowi, kamu akan terkenal, ya. Itu, tapi kalimat kedua ini adalah kalimatnya hampir tidak mungkin terjadi, ya, hampir tidak mungkin. Bukannya tidak mungkin sama sekali, tapi hampir tidak mungkin karena ada kemungkinan 0,00. Misalnya Jokowi datang ke kampung kamu terus ini ada Mas Yazid mengingatkan Bapak sama keponakan Bapak gini-gini, udah kamu jadi anak angkat Bapak aja ya. Kan mungkin ada kemungkinan diangkat anak diadopsi oleh Pak Jokowi, jadilah anak Presiden Jokowi kamu. Jadi, tapi kan kemungkinannya kecil, itulah conditional clause tipe kedua. Jadi, hampir tidak mungkin, tapi masih mungkin. Conditional clause tipe kedua. Bagaimana dengan contoh yang lain conditional tipe kedua? Contohnya, jika aku, kalau film drama Korea siapa yang ganteng? Ininya pemeran pria yang ganteng siapa? Ildiansyah, Bu. Aldiansyah. Kata si Yazid sama si Aldi, mana gue tahu Bu, apa cowok, masa berarti cowok juga. Coba yang mahasiswi siapa artis Korea yang ganteng tuh? Lee Min Ho, Bu. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Lee Min Ho, Bu. Lee Min Ho. Solihin, Bu. Lee Min Ho kan nggak sunat tahu kamu tuh. Lee Min Ho ya. Jika Lee Min Ho meminta aku untuk menjadi istrinya, pasti aku akan menolak, kata Mas Yazid. Menolak lah Bu, gue kan cowok. Enggak, ini misalnya ke wanita ya, ke yang mahasiswa ya, menerimanya. Nah. Oke. Pertanyaannya, seberapa mungkin Lee Min Ho memintamu untuk menjadi istrinya? 0%. Tidak mungkin. Enggak 0%, enggak 0%, 0,00001 mungkin di ujung tuh ya. Ya, kita nggak tahu ya nasib, jodoh, itu kan bukan kita yang ini. Jadi ada kemungkinan, misalnya kamu pas lagi ke Sumarekon, terus nabrak Lee Min Ho, ya dia pas lagi ke Indonesia, gitu kan. Langsung kenalan gitu kan ya. Atau dia lihat profil Kayak di kamu, FTV. profil kamu misalnya di IG, tiba-tiba Lee Min Ho tuh lagi pusing dia, gabut, aku melihat penggemarku orang Indonesia tuh yang mana, oh ini siapa gitu. Jadi ada kemungkinan walaupun kecil, tapi ini masih dianggapnya sesuatu yang di luar kewajaran. Ya itulah ciri khas yang kedua. Oke? Jadi kalau yang ke-0 itu sesuatu yang wajar dan otomatis. Yang ke-1 adalah wajar dan dia ada proses wajar. Yang kedua, dia tuh hampir enggak mungkin. Dan dia tuh kayaknya enggak wajar. Bagaimana dengan tipe ketiga? Udah, tipe ketiga nanti. Tipe ketiga nanti kita bahasnya ya. Sekarang tipe ke-0, 1, 2 aja. Bu, aku udah pusing Bu, ini naga-naganya nih bakal susah. Enggak sih, enggak susah-susah banget ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan selalu pakai mainnya tuh tenses ya. Kalau tipe ke-0, dia akan menggunakan simple present tense, simple present tense. Perhatikan, ada 2 kalimat di dalam kalimat tipe ke-0. Yang pertama ya, jika saya merasa gerah, saya menyalakan AC, itu 2 kalimat. Jika saya merasa gerah, kalimat yang pertama, saya menyalakan AC, kalimat yang kedua. 2 kalimat dihubungkan dengan tanda koma. Ya. Nah, kalimat yang pertama itu menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan simple present tense. Karena itu sesuatu yang wajar dan otomatis. Bagaimana menerjemahkannya? Jika saya merasa gerah, saya menyalakan AC. Jika apa jika?
If. It. I feel. If I, jika saya merasa gerah. If I merasa apa merasa? Merasa. Feel. Feel. Gerah, Hot. hot ya. Bukan haredang ya. If I feel hot, saya menyalakan AC. I turn on. I Asik. turn on. I turn on the AC. AC, air conditioner. I turn on the AC. If I feel hot, I turn on the AC. Ininya menggunakan kata kerja pertama, feel. Turn on juga kata kerja pertama. Turn on itu kata kerja frasal, verb. Jadi kata kerja yang terdiri dari lebih dari satu kata. Turn on. Ya. Itu adalah kata kerja pertama. Ya. Jadi ini simple present. Karena kalau simple present kan ciri-cirinya kayak gitu. Menggunakan kata kerja pertama atau to be pertama atau model pertama. Ya, betul penerjemahan Anda betul. Nomor 2, jika saya lapar saya makan. Nggak ada kata akannya tuh. Gimana bahasa Inggrisnya? Jika. Jika apa jika? If If. I hungry. Gini, if I hungry. Hungry kata sifat. Dalam satu kalimat harus ada predikat. Kata sifat nggak bisa jadi predikat, ya. Yang bisa jadi predikat adalah kata kerja, to be, model, ya. If I am. I am. If I'm hungry. To be am itu adalah ciri-ciri dari simple present. Ya, if I'm hungry, koma, saya makan. Saya bahasa Inggrisnya apa? Hai. Hai, makan? I eat. Miss kok nggak pakai I am? Ya nggak usah, orang ada kata kerjanya. Makan. Kalau ada kata kerjanya, udah nggak usah pakai to be lagi. I eat. Bukan I ate, bukan I eaten, tapi bukan I am eat, bukan I am eating, tapi I eat. Ya, saya makan. Itu kalau conditional tipe ke-0. Yang pertama simple present, koma, terus simple present lagi. Sekarang yang kedua, bila motornya rusak dia akan. Kalau ada kata akan, otomatis dia simple future. Simple future gimana, Miss? Tinggal tambahin will aja. Ya, jadi yang pertama simple present, yang kedua simple future. Ya. Bila motornya rusak, bahasa Inggrisnya apa? Bila apa bila? If. Motornya. Motorcycle. Motornya laki-laki. Bike. Motor. His motorcycle. Motorcycle atau motorbike juga boleh ya. If his motorcycle rusak, apa rusak? Broken. Broke. Bricks. Breaks. Oke, S. Karena kita bicara satu benda, ini kan it ya, dan dia ada sesuatu yang melakukan sesuatu rusak, breaks ya. Atau is broken. Ada is, tetap simple present tense. Dia akan pergi ke bengkel. Bengkel apa nih bahasa Inggrisnya? Motorcycle garage. Ya.
Motorcycle garage. Dia akan pergi. Bahasa Inggrisnya apa? He will. He Will. will. Go to. He will. He will atau he'll Go to. go to. Iya. You go to a motorcycle garage. Bedanya apa dengan kalimat yang tipe 0? Tidak ada will-nya di yang tipe 0. Kalau di sini ada will ya. He'll go, he will go. Yang ini gimana? Bila saya mendapatkan gaji bulan ini, yang mana kamu memang bekerja. Gimana penerjemahannya? Bila. If I mendapat, bisa get, bisa receive. This month salary atau fee, I will membeli apa? Buy HP baru. New phone. New phone, a new cell phone, a new Android ya, whatever. Jadi pakai will-nya. I'll buy atau I will buy. Itu bedanya dengan 0 dengan ke 1. Nah, kalau tipe kedua itu tidak boleh menggunakan simple present tense atau simple future. Dia menggunakan yang simple past tense dan past future tense. Jadi menggunakan tipe kedua. Dia menggunakan tipe kedua, maksudnya kata kerja kedua, to be kedua, atau mode kedua. Ya. Jadi kamu jangan menerjemahkan begini. Jika kamu adalah anak Presiden Jokowi, if you are Presiden Jokowi son, nggak boleh. Kok nggak boleh, Miss? Kenapa? Karena kamu menggunakannya are. If you are. Sedangkan are itu simple present. Are ini harus to be-nya harus to be kedua. To be kedua dari are adalah apa? Were. Ya. To be keduanya adalah were. Nggak boleh menggunakan are. Ya. If you are Presiden Jokowi son, kamu akan terkenal. Nggak boleh gini. You will be famous. Will be famous. Nggak boleh. Kok nggak boleh, Miss? Karena will. Nggak boleh pakai will, pakainya would. You'd be. You would be atau you'd be. You'd be famous. If you're President Jokowi son, you'd be famous. You'd be famous. Ya. Yang kedua, jika Lee Min Ho, if Lee Min Ho, if Lee Min Ho, apa tuh? Sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Iya, iya, Bu. Oh, video call. Aku lagi ngajar ya. Ibu di mana? Katanya Pak Sarwan bisa pindah Papua. Pak Sarwan, ntar saya tanya Adam ya, Bu. Lagi ngajar. Di mana, di kantor? Kantor lagi ngajar tuh. Oh, ya. Hati-hati, di kantor ada 2 yang positif. Yap. Ya. Assalamualaikum. Udah rapat kok nggak datang. Nanti Bu, WA aja, WA. Katanya rapatnya nggak jadi, gimana sih? Nanti. Mana ada rapat, nggak tahu.
Ya, jika Lee Min Ho memintaku. Apa tuh? Memintaku, tapi memintanya ini bukan simple present, bukan kata kerja ke-1 ya, tapi kata kerja ke-2. Karena kan ini sesuatu yang nggak wajar ya. Nggak wajar ya. Jadi apa? Memintaku jadi apa? Want menginginkan ya. Ini Bu. Menginginkan aku untuk menjadi istrinya ya. Kalau wanted ya, menginginkan ya. Kalau meminta itu asked ya. Jadi bukan ask, itu kalau ask itu sesuatu yang wajar kalau di sini. Karena ini sesuatu yang apa sih, ngadi-ngadi lah, bercanda ya. Kalau Lee Min Ho minta gue untuk jadi istrinya, gue kan bercanda itu ya. Jadi karena bercanda, maka kita pakainya kata kerja kedua. Ask me to become his wife. Bu, kok become-nya bukan became? Ya nggak bisa lah. Kalau sesudah to, kata kerja yang sesudah to harus kata kerja bentuk 1. Yang penting adalah di sininya kata kerja utamanya dia harus dalam bentuk kedua. Ya. Ask me to be his wife, gini aja. To be his wife, pasti aku akan menerimanya. Pasti, for sure, atau surely atau for sure, I will. Boleh nggak I will? Nggak boleh. Nggak boleh, harusnya Would. I would atau I'd. I, D sama aja ya. I would accept it. Kok accept-nya bukan accepted, Bu? Nggak usah, kan ini will-nya udah dijadiin would. Jadi accept-nya udah nggak usah lagi kata kerja yang kedua, ya, karena udah diwakili oleh would. Nah, gitu. Ya, gampang kan? Jadi, kalau ada yang merasa, aduh bingung Bu, gimana sih nih? Pokoknya kalau tipe ke-0 itu simple present tense, tipe ke-1 simple present tense, simple future, tipe ke-2 simple past, simple future past. Ya, pakainya would bukan pakai will. Nah, sekarang gimana dengan tipe ketiga? Tipe ketiga. Tipe ketiga ini parah banget ya. Jadi dia berandai-andainya sesuatu yang udah lewat ya. Misalnya jika saja atau jika sama aja ya. Dulu. Saya mendengar nasihatnya, saya tidak akan jadi begini. Menulisnya aja pakai bahasa Indonesia ribet banget ya. Gimana sih Miss jika saja dulu? Ya itu, kalau orang bicara misalnya gini, duh kalau aja gue dulu denger nasihatnya, gue nggak akan jadi kayak gini. Berarti dulu saya mendengar tidak nasihatnya? Enggak. Enggak. Ya. Dan saya udah nggak akan bisa membaliknya lagi karena ini udah lewat, sesuatu yang udah lewat. Jadi menyesali sesuatu yang sudah lewat ya. Kalau ini gunakan tipe ketiga. Gunakan tipe ketiga, kata kerja ketiga dan lain-lain ya. Jika saja dulu, kalau telah itu kan Ibu mengajarkan kalau kalimat yang ada kata telah, ada kata sudah pasti pakainya have. Tapi kalau sekarang kita udah nggak pakai have lagi, tapi pakainya had ya.
Jika saja dulu, if I had. Mendengar. Mendengarnya harus kata kerja ketiga. Jadi ini bukan if I have listened, bukan, tapi if I had listened. Kalau have listened itu, if I have listened itu artinya present perfect. Kalau sekarang kita pakainya bukan present perfect, tapi kita menggunakannya past perfect. Ya, kita menggunakannya past perfect. OTW abis ngajar. Ini lagi ngajar, Dede. Ngajar dulu ya. Lucu. Nanti Bunda ke situ. Nanti Bunda ke situ bentar lagi ya. Dadah, ngajar dulu setengah jam. Dadah. If I had listened to, listen to mendengar, nasehatnya apa nasehatnya? His nasehat itu apa ya? Advice, pakai C atau pakai S ya? Advice kayaknya ya. If I listen to his advice, perhatikan, I wouldn't Not. I wouldn't have. Saya tidak akan jadi begini. I wouldn't have become. Like this. I wouldn't have become like this. Jadi kamu gunakan tipe ketiga, kata kerja ketiga. Kalau ini pengandaian yang sangat tidak bisa kembali lagi. Ya, misalnya kalau saja kamu dulu belajar dengan giat. Kamu pasti akan masuk UI, ya. Kalau jalur mandiri mas siapa aja bisa masuk tes negeri, asal ada uangnya. Maksudnya ini jalur beneran, yang beneran UI beneran gitu loh ya. Kalau saja, if kamu dulu sudah, if only juga boleh ya. If only you had studied hard, you would have entered UI. Ya. Mis, aku jadi pusing nih belajar kayak gini. Udah, kalau pusing gak usah dipikirin. Yang penting conditional tipe 0, 1, 2 bisa. Ya. Karena ini pertemuan ke-15, ini pertemuan ke-15 ya. Iya, Bu. Jadi kita kan UAS masih beberapa minggu lagi ya. Jadi nanti Ibu akan ada kelas tambahan untuk pemantapan tensis-tensis yang sudah kita pelajari ya. Jadi nanti akan Ibu kabarkan di grup chat kapan waktunya. Sebetulnya sih Ibu maunya tes lisan, tapi mungkin tidak ada tes lisan, tapi tes tertulis ya. Dan ada satu sesi untuk penguatan tensis. Penguatan tensis ya. Ini English. Oke, Ibu ambil SS dulu untuk pertemuan ini.
25 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menyelesaikan Zoom? Kita lanjut nanti di grup WhatsApp ya. Akan ada materi yang saya berikan dan juga tugas. Tugasnya ditulis tangan dan dikirim ke e-campus. You have 6 days to finish the assignments. Any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Miss, sudah jelas. Thank you very much for your attention. We will continue this lesson in our WhatsApp group. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day. Itu, Miss.